Kemarin aktivitas apa aja, Pak, yang dilakukan dalam rangka melakukan sosialisasi kepemiluan ke masyarakat adat Citorek? Kami datang ke sana, kami berkumpul, duduk bersama di rumah adat Kasepuhan Citorek, gitu. Dan di daerah Citorek itu ada destinasi wisata baru, namanya Negeri di Atas Awan. Nah, ini hidup di bawah atau di sekitar lembah yang dikelilingi oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Calonnya adalah calon yang memiliki pikiran, memiliki gagasan, memiliki visi yang memang oleh masyarakat di sana dibutuhkan. Apa kabar teman pemilih? Terima kasih selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, ini saatnya kita ketemu lagi untuk seri podcast Masyarakat Adat. Bersama saya Reni yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Untuk khusus seri Masyarakat Adat ini, kita akan melihat, mendengar, dan juga menyimak, barangkali kita akan mendapatkan hal-hal baru tentang bagaimana penyelenggara pemilu, yaitu KPU di berbagai tempat di seluruh Indonesia, melakukan pendidikan pemilih dan juga sosialisasi kepemiluan kepada segmen khusus masyarakat adat yang berada di seluruh wilayah Nusantara ini. Kelompok masyarakat adat yang kelompok tertentu berada di tempat tertentu dapat kita temui asal muasal dan juga bagaimana sejarahnya bisa berada dan bisa berkembang dari suatu tempat tersebut telah menjadi bagian dari luasnya dan juga banyaknya masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara ini. Tentu segmen masyarakat adat ini menjadi perhatian tersendiri bagi penyelenggara pemilu, yaitu KPU, untuk melakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada setiap kelompok masyarakat adat yang masing-masing memiliki karakter tersendiri. Nah, untuk seri kali ini kita akan khusus menemui KPU Provinsi Banten dan kita akan membahas tentang kelompok masyarakat adat yang berada di wilayah Banten. Mari kita sambut dulu Bapak A.A. Satibi. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Reni. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali mendengar kabarnya. Pak Satibi adalah anggota KPU Provinsi Banten nih teman pemilih. Beliau adalah Ketua Divisi untuk Sosdikli Parmas, atau itu singkatan dari Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Dan juga gabung dengan Divisi SDM ya Bapak ya. Nah, Betul. baik teman pemilih Pak, kita akan berbicara dengan orang yang tepat sewilayah Banten karena beliau inilah yang mengomandoi aktivitas untuk pendidikan pemilih. Nah, termasuk bagaimana KPU Provinsi Banten kemarin saat pemilu 2024 atau Pilkada 2024 melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat yang ada di Provinsi Banten, yaitu yang disebut dengan masyarakat adat Citorek atau Kasepuhan Adat Citorek. Nah, teman pemilih, sebelum kita tahu lebih banyak tentang bagaimana KPU di Banten melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat ini, kita mau tanya dulu nih, ada nggak di antara teman pemilih yang baru pertama kali ini dengar bahwa ada kelompok masyarakat adat yang namanya Citorek di daerah Banten? Ada nggak? Kalau udah pernah boleh ya tulis di kolom komentar ya. Nah Pak Aas, kayaknya penting banget untuk kita ceritain dulu kepada teman pemilih secara ringkas gitu, deskripsi atau cerita ringkas tentang seperti apa sih masyarakat adat Citorek yang ada di Banten itu. Mangga Pak Aas. Ya, teman pemilih, kita bergabung kembali di podcast KPU RI. Pertama, terima kasih kami KPU Provinsi Banten diberikan kesempatan untuk membagi atau berbagi informasi berkaitan dengan aktivitas pemilu atau pemilihan di Provinsi Banten yang telah berlangsung pada 2004 yang lalu. Pertama, masyarakat Banten itu punya
beberapa kelompok masyarakat adat yang tentu mungkin sudah dikenal oleh publik adalah masyarakat adat Baduy. Nah, tetapi di masyarakat ada kelompok adat yang lain begitu yang juga sebenarnya memiliki populasi cukup banyak, namanya masyarakat adat Citorek. Nah, masyarakat adat Citorek ini eh, tergabung dalam Kasepuhan eh, Adat Banten Kidul begitu. Jadi sebenarnya selain Citorek juga ada beberapa kelompok masyarakat adat yang lain begitu di luar kelompok masyarakat adat Baduy. Nah, kelompok masyarakat adat Citorek ini memang memiliki karakteristik yang cukup unik karena pertama dari sisi kehidupan masyarakatnya memang berada di lingkungan masyarakat yang boleh kita katakan ya cukup modern begitu karena di lingkungan sekitar masyarakat adat Citorek itu sudah tersentuh oleh modernisasi begitu. Begitu kami juga berkunjung ke sana dari sisi akses dan yang lain sebagainya, termasuk juga alat komunikasi di sana cukup baik begitu ya, tidak terkendala oleh sinyal dan lain sebagainya. Eh, Nah, karakteristik yang unik yang lain, memang masyarakat adat Sitorek ini kan hidup di bawah atau di sekitar lembah yang dikelilingi oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, kita kalau menyimak beberapa informasi yang terakhir di daerah Citorek itu ada destinasi wisata baru, namanya Negeri di Atas Awan. Nah, ini jadi salah satu destinasi wisata alam yang sekarang cukup menarik begitu dan banyak dikunjungi oleh warga baik yang lokal Banten atau dari luar Provinsi Banten begitu. Nah, memang masyarakat adat yang ada di Citorek ini kalau kita apa namanya kalau kita perbandingkan dengan Baduy memang tidak jauh berbeda begitu ya karena mereka misalnya bagaimana dalam kehidupan ekonominya bergantung pada sektor pertanian begitu. Dan memang penghargaan mereka terhadap alam begitu tuh sangat tinggi begitu dan budayanya juga masih terjaga dengan baik begitu. Tetapi masyarakatnya cukup terbuka dan itu ditunjukkan ketika kami dari KPU Provinsi Banten membuka diri untuk melakukan aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada mereka. Mereka menyambut kami dengan sangat baik, dengan sangat ramah begitu dan bahkan kami boleh katakan apa ya? Ya kami diperlakukan sebagai tamu, tetapi eh, perlakuan tamunya sudah seperti keluarga begitu. Semua kami dijamu makan begitu, komunikasinya juga sangat hangat dan terbuka dari mereka begitu. Jadi memang ya, seperti masyarakat pada umumnya yang ada di Provinsi Banten yang memang terhadap tamu, terhadap orang luar, penyambutannya seperti penyambutan terhadap keluarganya sendiri begitu. Dan ya tentu itu juga sangat membantu kami karena walaupun berada dalam masyarakat adat gitu, tapi tidak menutup diri dari dunia luar. Terima kasih banyak atas gambaran awalnya. Kalau secara jumlah sendiri, Bapak kira-kira itu ada berapa banyak ya, Bapak, jumlah dari masyarakat adat Citorek ini dan kira-kira tersebarnya tuh di daerah mana aja gitu? Sebenarnya ada di kan itu kalau Citorek itu ada beberapa kelurahan gitu ya. Nah, tetapi yang
kelompok masyarakat adat Citorek, yang dimaksud dengan kelompok masyarakat adat Citorek itu berada dalam satu kelurahan yang namanya sama gitu. Hmm. Ada Citorek Sabrang, Citorek Kidul, Citorek Barat begitu ya, Citorek Tengah dan Citorek Timur begitu. Nah, ada beberapa desa dalam Kecamatan Cibeber itu yang pengambilan namanya Citorek begitu. Tetapi ada satu wilayah, satu desa yang memang berdiam kelompok masyarakat adat Citorek gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang pemilih misalnya atau daftar pemilih, kurang lebih sekitar 2.000 pemilih yang berada dalam lingkungan masyarakat adat Citorek begitu. Baik, jumlahnya cukup besar ya Pak As ya, 2.000 itu kalau dalam gambaran secara global dalam keseluruhan DPT seprovinsi Banten itu bisa berapa persennya itu Bapak? Kalau sekarang kan Provinsi Banten hampir 10 juta ya daftar Mhm, pemilihnya. Jadi mhm. kalau 2.000 itu 0,2 ya berarti ya, kurang lebih. Kalau nol persentase koma nol dua gitu. terlihat kecil ya Pak ya, kalau Iya, persentase ya. iya Baik, karena baik. memang pemilih di Banten cukup cukup besar begitu. Kalau Iya, secara nasional kan kalau nggak salah peringkat kelima terbesar. iya, betul, betul. Dan dalam jumlah yang sebanyak itu adanya masyarakat adat di dalam wilayah dengan populasi sebesar Banten, tentu saja kalau dari persentase kesannya kecil ya Pak, tapi sebenarnya jumlahnya cukup signifikan ya Pak As ya. Sangat, sangat Iya. signifikan. Ya, baik. Tadi Bapak menyampaikan bahwa masyarakat adat Citorek ini sudah hidup dengan kemodernannya ya, Bapak ya. Berarti kalau dari sisi mata pencaharian sendiri bagaimana, Pak? Secara umum sih mata pencaharian masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat adat Sitorek itu Mhm. bertani gitu ya. Memang Mmm, beberapa jenis pertanian ya seperti pada umumnya gitu. mhm, Tapi yang paling besar itu ya tentu pertanian padi begitu. Tapi mmm, memang di sana itu ada yang unik. Jadi masyarakat adat di Citorek itu tidak pernah atau mungkin saya bisa memastikan sih hampir tidak pernah mereka kekurangan logistik untuk kebutuhan hidup mereka begitu, terutama begitu. kekurangan padi gitu. Mhm, Walaupun di sana itu sebenarnya tradisi umumnya itu bercocok tanam itu dilakukan hanya 1 tahun sekali begitu. mmm, Tetapi karena memang mereka punya prinsip memang hasil bumi terutama padi itu tidak untuk dijual, itu hanya mhm. untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Oh, sehingga cadangan logistik mereka itu, cadangan beras mereka itu justru bisa bertahan untuk beberapa tahun atau bahkan beberapa puluh tahun begitu. oh wow. Karena ada prinsip hidup tertentu yang mereka pegang itu ya, Pak, ya, hasil bumi Ya, tidak untuk dijual gitu. betul. Baik, baik. Baik, kalau begitu. Baik, ini, akan jadi sangat menarik obrolan kita, apalagi nanti akan masuk kepada obrolan bagaimana KPU melakukan sosialisasi informasi kepemiluan dan juga aktivitas-aktivitas dalam kisaran hari H pemungutan suara nih di masyarakat adat Citorek ya. Pak As, nanti kita akan, bicara lebih banyak lagi tentang itu, kita akan ajak teman pemilih untuk melihat beberapa informasi penting berikut ini dulu. Teman pemilih jangan kemana-mana ya, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih ya teman pemilih sudah selalu setia di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saat ini Anda masih bersama saya Reni untuk host episode kali ini kita masih berada pada podcast KPU seri Masyarakat Adat. Pada seri ini podcast-podcast KPU akan menghadirkan bagaimana KPU melakukan pendidikan pemilih kepada segmen khusus masyarakat adat yang ada di seluruh wilayah Indonesia selama masa pemilu dan juga pilkada 2024 yang lalu. Bersama saya saat ini sudah ada masih bersama Bapak A.A. Satibi. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Banten yang merupakan Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM yang akan ngobrolin lebih lanjut tentang bagaimana KPU di Banten melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat adat Citorek.
Buat teman pemilih yang baru nih pertama kali dengar nama kelompok masyarakat adat Citorek, ini sekaligus jadi informasi baru ya bahwa ternyata di wilayah Baduy, di wilayah Banten bukan hanya terdapat suku Baduy aja, ternyata ada juga komunitas adat lain yang jumlahnya juga cukup besar loh, cukup signifikan loh, yaitu Kasepuhan Adat Citorek atau masyarakat adat Citorek. Nah, Pak Aas, tadi kan kita sudah diceritain nih sama Pak Aas tentang karakter, bagaimana kehidupan masyarakat adat Citorek ini. Nah, kalau dari sisi KPU dalam melaksanakan tugasnya melakukan pendidikan pemilih, kemarin aktivitas apa aja Pak yang dilakukan dalam rangka melakukan sosialisasi kepemiluan ke masyarakat adat Citorek? Berkaitan dengan sosialisasi yang kami lakukan, pertama karena yang paling mungkin dilakukan adalah kegiatan dalam bentuk tatap muka secara langsung, begitu. Di samping kami juga memang ingin kegiatan sosialisasi yang dilakukan itu lebih efektif dan seperti yang diharapkan oleh mereka di sana, begitu. Jadi bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan tatap muka langsung. Kami datang ke sana, kami berkumpul, duduk bersama di rumah adat Kasepuhan Citorek, gitu, dan kami berdialog dengan mereka, menyapa mereka secara langsung, dan kami berupaya memberikan materi yang berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi kepada mereka itu materi yang sederhana, begitu. Kami menyampaikan dan berdialog dengan mereka terkait dengan waktu, kapan diselenggarakan pemilu, kapan diselenggarakan pilkada, begitu. Kemudian kami juga menyampaikan informasi berkaitan dengan calonnya siapa saja, kemudian bagaimana cara memilihnya, kemudian memastikan mereka, begitu ya, yang hadir satu persatu apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, gitu, dan yang lain sebagainya. Karena masyarakat adat Citorek ini atau Kasepuhan Citorek ini sudah terbuka dengan teknologi, kami juga melakukan pendekatan-pendekatan yang lain. Misalnya bagaimana mereka menyaring berbagai macam informasi yang mereka terima, apakah informasi yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, dan yang lain sebagainya. Termasuk ya trik bagaimana agar mereka tidak terjebak pada informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hal-hal lain, misalnya bagaimana kita menggunakan hak pilih memang karena kualitas calon yang akan kita pilih, begitu, bukan karena pengaruh misalnya politik uang atau karena misalnya kedekatan dengan orang tertentu, begitu. Tapi ya mereka memilih betul-betul karena pertimbangan calonnya adalah calon yang memiliki pikiran, memiliki gagasan, memiliki visi yang memang oleh masyarakat di sana dibutuhkan, gitu. Jadi kita menyampaikan hal-hal yang ringan, hal-hal yang sederhana, begitu, dengan pendekatan ya kearifan lokal di sana. Bahasa juga kita sesuaikan, tentu kita tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia, tapi karena masyarakat di sana menggunakan bahasa Sunda, ya kami juga pendekatan dengan bahasa Sunda. Ya, dengan tentu ada beberapa batasan yang juga harus kami jaga, gitu, dan kami hormati, gitu, dan kami berupaya menyesuaikan itu supaya mereka juga bisa menerima kami dengan baik. Alhamdulillah, Mbak Reni, kami di sana, kehadiran kami, rombongan dari KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten Lebak, disambut dengan baik, gitu, disambut dengan hangat, bahkan ya kami dijamu, ya kalau saya secara pribadi merasa sangat luar biasa, begitu, apa yang dilakukan oleh mereka kepada kami. Begitu kira-kira Mbak Reni. Baik, Pak As, sepertinya menarik sekali ya acara ketika melakukan sosialisasi di Kasepuhan Adat Citorek ya. Kalau dari cerita Bapak yang menggambarkan masyarakat adat ini sudah cukup terbuka dan juga akses teknologi juga sudah masuk ke dalam masyarakat adat tersebut ya Pak ya.
Artinya semakin memudahkan bagaimana proses pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU ya kepada masyarakat adat ini ya Pak ya? Betul, 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 Mbak. Iya, baik dan, Bapak kalau boleh tahu gambaran, aktivitas yang dilakukan itu kemarin, kunjungan, untuk melakukan sosialisasi ini tuh dilakukan pada setiap tahapan pemilu atau hanya di masa-masa tertentu saja nih Pak, saat pemilu dan pilkada? Ya, kami memanfaatkan waktu pada masa tahapan, Mhm. baik pemilu ataupun pilkada untuk Mmm, kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di sana. mmm, Jadi, kalau di luar tahapan pemilu, iya, memang kami lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kami lakukan ya seperti misalnya saat ini begitu kita memanfaatkan teknologi informasi, mhm, memanfaatkan media sosial iya. untuk melakukan atau menyebarkan informasi dan edukasi kepada publik. Baik baik. Kalau, melihat tadi saya juga sempat melihat foto-foto dan juga video ketika melakukan sosialisasi. Nanti kita mau ajak teman pemilih ya Bapak untuk melihat beberapa aktivitasnya. Atau kita ajak aja dulu untuk melihat sekarang ya Pak ya. Sepertinya, tidak hanya kegembiraan dan juga keriaan yang dirasakan oleh Pak Aas dan juga teman-teman KPU provinsi, sepertinya dari masyarakat adat Citorek pun sepertinya juga menikmati nih suasana ketika dilakukan sosialisasi tersebut ya, ada ngobrolnya, ada tanya jawabnya gitu-gitu ya Bapak ya? Ya, ya kita cukup dialogis lah. Mmm, Jadi ngobrolnya itu nggak hanya kita ceramah begitu. mhm, Memang kami juga pendekatannya ya nggak ceramah formal seperti pada aktivitas kegiatan sosialisasi yang lain begitu. iya, Ya kami duduk melingkar begitu di rumah adat Kasepuhan, di rumah Kasepuhan, di rumah Abah begitu ya. Dan ya kami dialog dan ngobrol biasa gitu. Ya seperti obrolan hangat ketika ada kumpul keluarga besar, kira-kira begitu Mbak Reni. iya. Seperti ketika sedang bertamu ke rumah saudara gitu ya Pak ya? Kurang lebih begitu gitu. Iya, baik baik. Nah, kita ajak dulu nih Pak As, teman pemilih untuk melihat foto-foto ketika teman-teman di KPU Banten dan KPU Lebak melakukan kunjungan ke masyarakat adat Citorek. Kita lihat foto dan juga videonya berikut ini. Kalau bisa digambarkan itu, kalau dari sisi pemilihnya sendiri ya Pak ya, ini masih banyak yang masyarakat yang usianya senior atau sudah jauh lebih banyak yang kayak pemilih pemulanya gitu Pak? Sepertinya ya, proporsi memang pemilih pemula itu kalau kita presentasikan rata-rata Banten itu di angka 20% begitu. Tetapi kalau Mhm, kita bicara proporsi pemilih muda gitu, milenial, Gen Z dan ke bawahnya memang cukup signifikan. Angkanya plus minus 60% gitu. Nah, di masyarakat adat Sitorek juga proporsi masyarakat apa atau pemilihnya memang di angka itu begitu. Kalau mmm, orang yang menggunakan hak pilih baik pilkada ataupun pemilu kurang lebih di angka 20%-an, kemudian yang usia muda begitu dari milenial, Gen Z dan seterusnya itu kurang lebih di angka plus minus 60% itu sangat dominan. Jadi kelompok pemilih mudanya sangat dominan. baik baik. Kalau di angka partisipasinya sendiri digambarkan bagaimana Pak dari pemilih yang terdaftar dari keseluruhan masyarakat adat Citorak ini, sekitar berapa persen dari komunitas ini yang menggunakan hak pilihnya Pak di hari H pemungutan suara? Ya, ini cukup menarik, Mbak. Kenapa? Karena tingkat partisipasi masyarakat adat di Citorek, misalnya kita melihat 2024 yang lalu antara pemilu dan pilkada. Nah, pada waktu pemilu, tingkat partisipasinya itu kurang lebih sekitar 97%. Mmm, Dan pada waktu pilkada itu tingkat partisipasinya bertambah atau naik gitu menjadi 98,9% kurang lebih. Jadi kalau melihat dari ketaatan mereka terhadap aktivitas politik seperti pemilu dan pilkada mhm ini mhm. memang cukup baik begitu dan
Memang kalau kita misalnya melihat ke belakang pada saat proses pendataan daftar pemilih, ya partisipasi mereka atau dari sisi mereka memang cukup partisipatif gitu. Jadi mereka tuh nggak pasif begitu, nggak menunggu eh, petugas dari kami datang gitu, tapi memang masyarakat di sana proaktif misalnya ketika ada eh, masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih begitu. Nah, nah itu juga sangat membantu, apalagi kasepuhan di sana, abah di sana, memang ketika aktivitas ada aktivitas pemilu atau pilkada, memang upayanya juga cukup baik begitu, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih begitu, mengajak masyarakat juga tidak hanya memilih yang misalnya punya hubungan atau kedekatan dengan mereka gitu, tetapi memang mereka juga mengedukasi begitu kepada masyarakatnya agar ketika menggunakan hak pilih itu menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi tidak hanya menggunakan atau asal memilih begitu kira-kira Mbak Reni. Baik, Bapak, terima kasih deskripsinya. Artinya, sungguh ternyata komunitas masyarakat adat Citorek ini memiliki sifat atau karakter yang memang sangat terbuka, termasuk salah satunya dalam hal proses pemerintahan dan juga kehidupan demokrasi di Indonesia ya, Pak ya. Dengan pikiran terbuka, mendukung dan juga mampu untuk berpartisipasi, bahkan tetuanya atau apa sesepuhnya juga mendorong komunitasnya di dalam masyarakat adat tersebut untuk menggunakan hak pilih karena paham sekali bahwa ini adalah salah satu bagian penting dari berproses sebagai warga negara Indonesia ya, Pak Aas ya. Menyenangkan sekali Betul, betul. mendengarkan kabar seperti itu dari masyarakat adat yang tinggal di salah satu wilayah di Provinsi Banten ya. Bapak, kalau ada hal-hal yang sekiranya bisa dijadikan catatan untuk bisa ditingkatkan terus baik dalam masa sekarang ini untuk menuju kepada pemilu atau pilkada berikutnya dalam sekian tahun mendatang yang bisa dijadikan catatan bagi KPU Provinsi Banten yang ingin ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemilih kepada masyarakat adat Citorek kira-kira apa ya Pak Aas ya? Ya, pertama memang karena dari sisi regulasi dan yang lain sebagainya, penyelenggaraan pemilu atau pemilihan atau pilkada itu kan sangat dinamis begitu. Jadi tentu melakukan pendidikan pemilih itu tidak bisa dilakukan hanya pada saat tahapan berlangsung begitu, tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan itu. Dan memang kalau kita melihat proporsi pemilih di Provinsi Banten sangat besar begitu. Bahkan kalau kami mencermati daftar pemilih, di daftar pemilih yang kemarin diselesaikan proses rekapnya di tingkat kabupaten kota, daftar pemilih di Provinsi Banten itu peningkatannya cukup signifikan. Ada kurang lebih sekitar 100 ribuan daftar pemilih baru begitu. Nah, jadi karena proporsi pemilih yang sangat besar di Provinsi Banten, tentu upaya yang dilakukan oleh KPU itu tidak bisa hanya bergantung pada tahapan yang sedang berjalan begitu, tetapi harus dilakukan ya setiap waktu. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi wilayah, ya tentu Banten juga jangkauannya cukup luas gitu ya, wilayahnya cukup luas. Dan tadi itu tidak hanya ada tidak hanya ada masyarakat adat Baduy gitu yang diketahui, tetapi cukup banyak sebenarnya, termasuk yang berada dalam Kasepuhan Banten Kidul itu. Jadi kalau bicara Citorek ini kan salah satu dari masyarakat adat Banten Kidul begitu. Nah, ada masyarakat adat Banten Kidul yang ya jumlahnya tidak hanya satu dua begitu dan tidak hanya Citorek tapi ada beberapa yang lain begitu. Nah, itu juga memang menjadi PR kami di KPU Provinsi Banten untuk bisa menjangkau ke seluruh
kelompok masyarakat adat yang ada di Provinsi Banten. Nah, yang berikutnya ya tentu yang menjadi PR bukan hanya bagaimana kami melakukan edukasi atau membagikan informasi kepada kelompok masyarakat adat gitu, tapi juga pada kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Misalnya kelompok disabilitas begitu atau segmen-segmen yang lain lah kira-kira begitu. Mm-mm. Yang tentu ketika kita berharap pada tahapan pemilu, memungkinkan mereka tidak bisa kita jangkau untuk diberikan sosialisasi dan edukasi begitu. Nah, terus ya tentu pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga harus lebih inovatif begitu. Tidak hanya bagaimana kita melakukan pendekatan berdasarkan kearifan lokal. Pak Reni dan pemilih, teman pemilih begitu, di Banten itu kalau kita melihat dari sudut pandang budaya atau bahasa misalnya. Kalau di daerah Tangerang itu secara umum kan menggunakan bahasa Indonesia gitu, Iya, bahkan sebagian menggunakan bahasa Indonesia atau Betawi begitu. iya. Nah, ada sebagiannya menggunakan bahasa Jawa, gitu, bahasa Jawa Serang atau Babasan gitu. Nah, ada sebagiannya lagi misalnya di Lebak dan Pandeglang itu menggunakan bahasa Sunda gitu. Mm. Dan di antara tiga kelompok bahasa tersebut, ada yang memang, misalnya di Tangerang, ada yang memang tidak bisa bahasa Jawa, Jawa Serang, dan Babasan, tidak juga bisa bahasa Sunda gitu. Berarti kan pendekatan dari sisi bahasa mereka hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia, kira-kira begitu. Nah, di Serang ada juga yang tidak bisa bahasa Sunda, tidak bisa bahasa Indonesia begitu. Jadi pendekatan dari sisi bahasa juga kita harus menyesuaikan. Begitu pula dengan di Lebak dan Pandeglang yang ada juga masyarakat yang memang tidak bisa berbahasa Jawa Serang atau Babasan, tidak juga bisa bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat ya harus menggunakan bahasa Sunda gitu. Nah, pendekatan-pendekatan itu ya tentu harus tetap kita apa namanya sesuaikan begitu, jangan sampai kita menggunakan cara yang monoton, cara yang tidak menarik begitu. Ya bersyukur di Provinsi Banten ini relatif masyarakatnya cukup terbuka dan perasaan keluarga itu cukup baik gitu. Jadi kalau ke KPU misalnya mau berkunjung ke daerah mana, ya pasti disambut dan diperlakukan seperti keluarganya begitu. Nah, itu sisi kelebihan dari masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Jadi kekeluargaannya itu cukup baik begitu. Nah, pendekatan-pendekatan yang dilakukan tentu tidak bisa kita lakukan melalui pendekatan-pendekatan formal. Dan yang jauh lebih efektif ya tentu tidak bukan kita mengundang mereka untuk hadir di tempat yang kita tentukan, tetapi kita yang terjun langsung, turun kepada mereka, melakukan komunikasi kepada mereka, pendekatan kepada mereka, yang justru itu jauh lebih efektif, jauh lebih didengar, jauh lebih diterima. Kira-kira begitu, Mbak Reni. Dan Baik, Pak ya, As. di saat sekarang, di luar tahapan, ya pendekatan yang dilakukan tentu melalui jaringan atau saluran Mm. media sosial begitu. Kita memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh lembaga, oleh KPU, baik KPU provinsi atau kabupaten kota, untuk terus berbagi, menyebarkan informasi, mengedukasi warga gitu ya. Nah, walaupun ya tahapan penyelenggaraan pemilu ya sedang tidak berjalan begitu. Nah, tetapi kan KPU RI sudah membuat sebuah kebijakan, ada beberapa yang memang dilakukan secara berkesinambungan. Termasuk diantaranya adalah pendidikan pemilih kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas, informasi yang disampaikan Pak As, dan ternyata kalau merangkum tidak hanya dari cerita Pak As, tapi juga cerita dari berbagai penyelenggara pemilu di berbagai, sudut dari Indonesia ini, ada satu benang merah yang bisa kita tarik dan ternyata adalah sama, yaitu betapa senangnya, betapa indahnya hidup di Indonesia dengan khasnya
masyarakat timur, yaitu terbuka, kekeluargaan, menerima dengan baik, persahabatan, dan juga keramah tamahan. Sepertinya itu adalah garis yang sama, benang merah yang sama yang dapat menggambarkan karakter masyarakat Indonesia nih, di mana masyarakat adat dimanapun berada, ketika dihampiri, diketuk pintunya, disapa, mau permisi untuk menyampaikan informasi kepemiluan, ternyata semua ceritanya sama Pak As, disambut dengan hangat, dengan penuh kekeluargaan, sama persis seperti yang dideskripsikan oleh Pak As tadi dalam menceritakan Kasepuhan Adat Citorek. Senang sekali rasanya bisa menjadi bagian dari bangsa yang penuh keramah tamahan ini, dan di situ kita melihat dari sisi kacamata penyelenggara pemilu, tetap kita menemukan keindahan-keindahan dan juga kebaikan-kebaikan dari banyaknya masyarakat adat yang berada di Indonesia. Ternyata semuanya masih sama mampu memberikan kontribusi dan juga partisipasinya dalam kehidupan demokrasi. Itu sepertinya bagian yang menyenangkan ya Pak As ya, sebagai penyelenggara pemilu ya, menjalankan tugas tapi diterima dengan suasana kekeluargaan dan keakraban yang terasa sangat berkesan gitu rasanya. Baik, Pak As, kami mengucapkan terima kasih banyak atas cerita yang disampaikan, berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan Pak As dan teman-teman di KPU di Banten dalam melakukan pendidikan pemilih kepada segmen masyarakat adat, khususnya di Kasepuhan Adat Citorek. Cerita ini biarkan menjadi bagian dari bagaimana serunya dan bagaimana menariknya upaya-upaya KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk mensosialisasikan informasi kepemiluan kepada masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Bapak sukses selalu, sehat selalu, dan juga bersama teman-teman di Banten ya dalam mengampu tugas-tugas kepemiluan hingga menuju ke pemilu berikutnya ini. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama, terima kasih Mbak Reni sudah diberi ruang yang baik di KPU RI. Kami dari KPU Provinsi Banten mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika informasi yang kami sampaikan belum mewakili informasi yang dibutuhkan oleh publik. Terima kasih banyak Bapak atas upayanya, ini menjadi informasi yang sangat berguna sekali dan menambah khasanah kita tentang kepemiluan di Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan baik berikutnya Bapak. Makasih. Iya, baik, dan teman pemilih terima kasih ya sudah mengikuti obrolan hari ini untuk seri Masyarakat Adat bersama KPU Provinsi Banten, yang kita ngobrolin bagaimana KPU di Banten melakukan pendidikan pemilih dan juga sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat adat Citorek yang berada di wilayah Banten. Ikuti terus seri podcast yang lainnya untuk masyarakat adat ini, di mana teman pemilih akan juga menemui cerita-cerita KPU yang lain melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat adat lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Dan ikuti terus semua podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menambah informasi kepemiluan bagi teman pemilih semua dimanapun berada. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.